Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Buat pencinta catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, kalau kalian udah mengetahui siapa juara Norway Chess 2022, kali ini RL Chess akan ajak kalian untuk menyaksikan sang juara dari Norway Chess Open 2022. Mungkin kalian bertanya ya, apa bedanya bang dengan Norway Chess yang dimenangi Magnus Carlsen? Ya, Norway Chess Open ini terbuka teman-teman, dan pemainnya bukan berdasarkan undangan. Nah, Norway Chess Open 2022 juga tidak kalah berat karena pemainnya juga banyak bergelar Grandmaster. Turnamen Norway Chess Open 2022 tidak disangka dimenangkan oleh The Phenomenal Grandmaster dari India, Praggnanandhaa Ramesbabu, dengan mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak. Yes, Prag unggul 1 poin dari peringkat keduanya, yaitu Marcel Evrimowski dan juga Jung Min Seo, pecatur dari Swedia. Teman-teman, saya ajak kalian untuk menyaksikan partai pamungkas di babak terakhir Norway Chess Open 2022. Praggnanandhaa melawan rekan senegaranya, kandidat master, Pranet. Walaupun gelarnya kandidat master ya, tapi elo ratingnya sudah menyentuh 2447. Ini kalau Pranet ngeklaim gelar FIDE Master aja sebenarnya sudah bisa, karena elo ratingnya sudah menyentuh 2447. Mengapa dia belum MI? Karena bisa jadi dia belum mencapai norma master internasionalnya. Untuk menjadi master internasional perlu 3 norma master internasional, teman-teman. Langsung kita bahas partainya. Pranet memulai dengan langkah M4. Kemudian Prag menjawab dengan langkah Sicilia, C5. Pranet kuda F3, Praggnanandhaa kuda ke petak C6. Kemudian pion D4, C makan D4, kuda makan pion D4, kemudian kuda F6. Putih menjaga pion M4 dengan kuda C3, kemudian Praggnanandhaa memainkan variasi E5. Putih kuda D, B5, hitam D6. Kemudian putih kuda D5, hitam kuda makan kuda D5. Ya, karena kuda D5 ini bertujuan untuk ke petak C7, skak dan mendapatkan benteng. Variasi apakah ini? Ini merupakan variasi Lasker Pelikan variation dalam pembukaan Sicilia. Prag merespon dengan kuda makan kuda D5, kemudian Pranet pion E makan D5. Yes, itu merupakan pilihan terbaik. Dan dalam posisi ini, hitam punya beberapa pilihan. Yang pertama, paling banyak dimainkan adalah langkah kuda ke petak B8. Yang kedua adalah langkah kuda ke petak E7. Yang ketiga adalah kuda ke petak B4. Nah, yang paling banyak dimainkan adalah langkah kuda B8. Kali ini Praggnanandhaa tidak memilih kuda ke petak B8, tetapi dia memilih kuda ke petak E7, guys. Oh ya, perlu diketahui ya, karakteristik dari permainan ini biasanya akan menyerang pion di petak D6. Merespon ini, kuda E7, Pranet menjalankan C4. Kemudian Praggnanandhaa manuver kuda ke petak G6, Pranet menteri ke petak A4. Yes. Mengancam double skak. Skak double dengan kuda makan pion D6. Jelas, Praggnanandhaa merespon taktis gajah ke petak D7. Pranet menteri ke petak B4, ancam pion di petak D6. Praggnanandhaa menjaga dengan menteri ke petak B8. Kemudian putih gajah ke petak E3. Prag mengusir kuda di petak B5 dengan langkah A6. Yes. Simple, sederhana. Kalau misalkan kita lagi diserang, buru-buru kita usir buah lawan yang mengganggu pertahanan kita, guys. Pranet kuda ke petak C3, Praggnanandhaa lanjutkan ancaman dengan langkah A5. Menteri ke petak A3, Prag gajah ke petak E7. Langkah ke-15, Pranet mengubah permainan dan dia pilih rokade panjang, ya. Sebenarnya ini pilihan yang sangat menarik karena dengan sudah membuka C4 ini, lebih banyak dimainkan putih bermain dengan G3, kemudian gajah G2 dan rokade pendek, guys. Tapi Pranet di sini melakukan langkah berbeda. Ya, sepertinya Pranet keluar dari opening dan dia melihat ini ide yang sangat menarik untuk
rokade panjang. Mungkin dia di sini tertarik untuk menyerang ke sayap raja dari Pragnananda dengan G3, H4, kemudian H5 ya. Apakah Prak merespon dengan pilihan rokade panjang juga, teman-teman? Tidak. Pragnananda, dia tidak takut, dia memilih rokade pendek, guys. Kemudian Pranet, ya, langkah teoritis dengan raja ke petak B1. Tujuannya adalah untuk rajanya lebih aman. Itu langkah yang biasa dimainkan oleh pemain catur ketika melakukan rokade panjang, guys. Nah, raja ke petak B1. Nah, sekarang saya pengen ajak teman-teman yang sedang menonton untuk mengimprove skill kalian. Kalau kalian jadi Pragnananda dalam posisi saat ini, kira-kira, ya ini untuk meningkatkan skill middle game kalian juga, apa langkah yang menarik untuk dimainkan dalam posisi ini, guys? Bagaimana cara hitam untuk menyerang? Coba pause videonya dan beranilah untuk menulis jawaban kalian. Yes, mungkin kalian banyak yang memikirkan langkah F5 ya, teman-teman, sebagai langkah yang banyak dipilih. Nah, tapi ada nggak yang memikirkan langkah yang sama dengan Pragnananda? Pragnananda memainkan langkah kuda H4. Boom. Apa tujuannya? Apakah dia mengancam pion G2? Tidak. Karena pion di petak G2 ini sudah dijaga oleh gajah F1 ya. Lantas apa tujuannya? Yes, tujuannya kita akan lihat beberapa langkah lagi. Kuda ke petak H4, putih jalan F3. Prak manuver kuda ke petak F5. Ancam gajah, Pranet gajah ke petak F2. Kemudian Prak masuk dengan kuda D4. Inilah yang dimau. Betapa luar biasanya kecerdasan bermain dari seorang Pragnananda. Yes, apakah ini tidak rugi? Yes, kita akan lihat beberapa langkah lagi. Pranet gajah makul kuda, gajah pukul kuda, kemudian pion E makan D4, benteng makan pion D4. Secara materi, Pragnananda kalah satu pion, tapi Pragnananda di sini mengambil pilihan untuk memiliki sepasang gajah, guys. Prak melanjutkan dengan langkah gajah F5 skak, putih raja ke petak A1. Ya, mengapa tidak menutup saja dengan gajah ke petak D3? Maka hitam di sini ada pilihan menarik, yaitu gajah ke petak F6. Dikasihin gajah di petak F5, tapi hitam juga mengancam benteng, nilai yang lebih besar. Tipuan-tipuan kecil itu yang harus kita pahami, guys. Itulah mengapa Pranet raja ke petak A1. Oh iya, perlu diketahui ya bahwa sistem waktu dari pertandingan ini adalah catur klasik, teman-teman, 1,5 jam. Prak melanjutkan dengan langkah gajah ke petak G5. Yes. Tujuannya adalah sangat jelas untuk masuk ke petak E3 dan membuka jalur E. Pranet menjalankan F4. Prak gajah ke petak F6. Pranet benteng ke petak D2, Pragnananda menteri A7. Nah, sekarang kalian sadar nggak bahwa dengan kehilangan gajah gelap dari Pranet, itu makin memudahkan serangan dari Pragnananda. Karena kekosongan gajah gelap dari putih. Yes, diagonalnya jadi kosong dan Pragnananda manfaatkan itu. Yeah, sometimes chess catur seperti itu, guys. Tidak hanya tentang materi, tapi bagaimana kita bisa memancing buah lawan untuk menukar buah yang paling bagus untuk meruntuhkan pertahanan lawan, guys. Itu poinnya yang pengen saya jelasin supaya kalian lebih mudah lagi untuk memahami posisi dan cara bermain dari Grandmaster. Walaupun saya belum Grandmaster ya, tapi mudah-mudahan edukasi seperti itu memudahkan kalian untuk jadi pemain catur yang lebih bagus lagi. Putih melanjutkan dengan gajah D3, hitam masuk ke petak E3. Yes, ancam benteng dan gajah. Otomatis Pranet menjaga dengan benteng HD1, Prak gajah pukul gajah, benteng makan gajah, kemudian Pragnananda ambil pion di petak F4. Ya, sangat sulit untuk merespon ancaman menteri ke petak E3 ya. Bagaimana putih bisa merespon ini, dan gajah D3 ini pilihan dari Pranet merupakan jalan yang terbaik. Dan kalian juga bisa lihat bahwa Pranet dari 21 menit menghabiskan waktu cukup banyak hingga tersisa 7 menit. Menteri E3, benteng HD1, Prak ambil gajah, pukul gajah, benteng makan gajah, dan ambil pion F4. Kemudian Pranet menjalankan G3, dan ini langkah yang terbaik.
Meskipun dia harus kehilangan pion di petak C4, Pranet mengambil pion di petak D6. Yes, Pranet coba keluar dari tekanan dengan manfaatkan pas pawn atau pion promosi di jalur D ini. Lalu bagaimana Pragnananda lanjutkan serangan ini? Ya, Pragnananda mengaktifkan buah yang pasif dengan benteng F ke petak E8. Pranet coba meminimalisir keadaan dengan menteri ke petak F4. Ya, Pragnananda menerima pertukaran dengan menteri makan menteri, pion G makan menteri, dan benteng A ke petak D8. 5 pion sebenarnya cukup seimbang dalam posisi ini. Pranet melanjutkan dengan langkah A3. Pragnananda raja ke petak F8. Pranet kuda ke petak A4. Dan ini merupakan langkah yang salah. Sehingga membuat Pragnananda jadi unggul, guys. Nah, ini waktunya tantangan buat kalian. Kembali lagi, respon apa yang kalian lakukan untuk merespon langkah salah dengan kuda ke petak A4 dalam posisi ini? Yes, bisa dengan benteng ke petak E4, dan itu merupakan langkah yang terbaik. Apabila putih kuda C5, maka kalian boleh mengambil pion di petak F4. Apabila kuda makan pion B7, maka hitam bisa benteng B8, mengancam kuda dan juga ada ancaman pion B2. Apabila D6, maka bisa mengambil kuda. Apabila D7, masih tertahan dengan gajah ke petak D8. Atau gajah makan B2, raja ke petak A2, dan bisa gajah petak F6 kembali. Saya rasa dalam posisi ini, kuda makan B7, benteng B8, hitam akan memilih benteng B3. Putih akan memilih benteng B3, kemudian hitam akan memilih langkah ke petak A4. Benteng B5, hitam akan bisa benteng ke petak F2. Nah, ini mengunci ya. Selanjutnya tinggal makan pion B2 dan makan kuda di petak B7. Nah, tapi Pragnananda juga tidak menemukan langkah yang paling tepat, teman-teman. Pragnananda pilih benteng ke petak D6. Taktis sebenarnya, ketika kuda ke petak C5, dia ingin menjalankan benteng ke petak B6. Dan juga mencegah kuda ke petak B6. Pranet jalan benteng ke petak B3, Pragnananda baru masuk benteng ke petak E4. Kuda C5, Pragnananda benteng ke petak D4. Ya, dia tahu harus menjegal pion di petak D5-nya terlebih dahulu. Benteng makan benteng, gajah makan benteng, kuda ke petak E4. Benteng makan pion D5, benteng makan pion B7 dan H6. Kuda G3, hitam G6. Pranet benteng C7, Pragnananda gajah ke petak E3. Benteng ke petak C4, hitam masuk benteng D2. Putih F5, hitam gajah ke petak D4. Ya. Kuda out of play, keluar dari permainan, dan pion B2 jatuh. Pragnananda mendapatkan posisi keunggulannya. Pranet kuda ke petak E4. Pragnananda gajah makan pion B2 skak. Raja ke petak B1. Benteng makan pion di petak H2. Ya, Pragnananda tidak khawatir dengan ide berikutnya dari Pranet dengan langkah F6. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk back rank checkmate. Taktis, Pragnananda memainkan raja ke petak E8. Kemudian benteng ke petak C7 dengan ide kuda ke petak D6. Prak merespon dengan langkah gajah makan pion A3. Ya, sangat bagus sekali karena gajah A3 menjaga petak D6 dan E7. Pranet melakukan manuver dengan kuda C3. Tujuannya sangat bahaya, yaitu tujuannya adalah untuk kuda ke petak B5, kemudian mengganggu dengan kudanya ini, atau bisa kuda ke petak D5. Nah, Sobat RL Chess, ini merupakan momen krusial ya. Ini momen yang sangat krusial di partai ini, dan sebagai Pragnananda, kalau kalian menjadi pemain hitam, apa langkah terbaik yang harus dimainkan untuk mengunci kemenangan, guys? Dalam posisi ini, coba pikirkan lebih matang, karena kita butuh lebih dari 5 langkah, guys. Atau 4 langkah lah. Yes, benteng ke petak B2. Raja harus ke petak A1, karena kalau raja ke petak C1 akan ada double open skak ya dengan benteng B7. Benteng akan jatuh. Raja ke petak A1, Pragnananda benteng C2.
Yes. Understanding posisi. Pengertian posisi dan pembacaan permainan yang luar biasa dari Praggnanandha. Dia tidak izinkan manuver kuda ke petak B5. Dan dia di sini sudah menunggu pertukaran benteng. Di mana sekarang dia sudah unggul dengan 3 pion. Putih Raja B1, Praggnanandha benteng C1, Pranet Raja ke petak A2, Prag menutup kemenangan dengan gajah ke petak B4. Dengan waktu tersisa 1 menit, sudah menyentuh langkah ke-49, Praggnanandha mengunci gelar Norway Chess Open 2022. Sekali lagi, Praggnanandha memetik gelar yang sangat penting di Norway Chess. Bisa jadi, Norway Chess 2023 Praggnanandha akan jadi pemain yang bertanding menemani Paman Anand di edisi Norway Chess tahun berikutnya. Luar biasa apa yang dilakukan Praggnanandha, dan kita semakin sering mendengar ya para pecatur hebat dari India juara di Eropa, di tempat-tempatnya para pecatur Eropa. Dan ini kebanggaan juga buat pecatur Asia. Kemarin ada Nordirbeck yang juara Sharjah Master, dan sekarang kita dengar Praggnanandha juara Norway Chess Open. Bagaimana komentar kalian, teman-teman? Apakah kalian ingin melihat Praggnanandha di Norway Chess 2023? Nah, ya sekali lagi Praggnanandha menjadi juara dengan jarak 1 poin ya, itu cukup luar biasa. Di tempat kedua ada Evrimomsky dan ada Jung Min Seo, pecatur berdarah Korea yang berasal dari yang membela Swedia. Teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Besok insya Allah saya akan berangkat untuk mengikuti kejuaraan internasional. Mohon doanya semoga RLC sukses dan nanti akan ada video perjalanannya. Jangan ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan, makanya jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia dan semoga para pecatur Indonesia nantinya akan memiliki talenta-talenta luar biasa seperti percaturan Indonesia. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku.